Dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, semakin banyak kehidupan kita yang terhubung semakin dekat dengan teknologi, lalu kita mulai bertanya pada diri sendiri apakah itu hal yang baik atau tidak. Apakah teknologi pada akhirnya memberikan pengaruh positif atau negatif pada masyarakat? Mungkin, terdapat manfaat positif dan negatif teknologi, dan mungkin untuk mengatakan baik atau tidak dalam mempertimbangkan nuansa kedua belah pihak. Nah, kali ini kami akan memberikan informasi mengenai dampak negatif dan positif ilmu pengetahuan dan teknologi, yuk baca hingga akhir. Dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Bagi kesehatan. Dampak positif. Dengan teknologi, kita dapat membantu orang-orang yang, dalam beberapa dekade terakhir, akan menderita kesakitan, penyakit yang melemahkan, atau kematian. Pencetakan 3D menjadi salah satu teknologi perawatan kesehatan terpanas. Mencetak implan dan sendi yang akan digunakan selama operasi adalah salah satu bidang yang sedang naik daun. Sementara potensi untuk mencetak jaringan organ sedang dieksplorasi, diteliti, dan dikembangkan. Pikirkan masa depan di mana donasi organ tidak lagi diperlukan, karena kita dapat menumbuhkan pengganti biomacet sesuai kebutuhan. Masa depan perawatan kesehatan memiliki dunia teknologi di kakinya. Rumah sakit akan menjadi lebih efisien dalam merawat pasien dan mengatasi masalah sebelum menjadi tidak terkendali. Kecerdasan buatan sudah digunakan untuk membantu dalam operasi, mengurangi kesalahan dosis, dan mendukung uji klinis. Hal ini akan membuat teknologi terus meningkat dengan pesat. Semua ini bahkan tidak masuk ke CRISPR, pengeditan gen, dan merancang perawatan individual untuk kondisi tertentu, termasuk kanker. Masyarakat harus banyak berterima kasih kepada teknologi dalam konteks kesehatan. Dampak negatif. Mayoritas dampak kesehatan negatif umumnya bersifat individu, bukan efek pada masyarakat secara keseluruhan kecuali jika Anda khawatir mengenai orang-orang yang kurang tidur secara kronis tersandung dengan leher yang buruk dan ketegangan mata. Namun, satu topik yang lebih luas pasti perlu ditelusuri, peningkatan umur. Meskipun jelas ada manfaat bagi orang yang tidak meninggal di usia 40-an, 50-an, dan 60-an, ada juga fakta bahwa peningkatan umur secara signifikan berkontribusi pada peningkatan populasi global. Hal tersebut menjadi pemicu serangkaian masalah tersendiri dan oleh karena itu dapat dianggap, setidaknya pada tingkat tertentu, sebagai dampak negatif teknologi dalam kesehatan. Area lain yang mengalami peningkatan penggunaan teknologi dilaporkan yaitu mengenai ketangkasan dengan begitu banyak orang menggunakan komputer dan tablet. Dan, mesin yang mengambil alih untuk kerajinan di banyak area, keterampilan manual yang baik yang berhubungan dengan tulisan tangan menurun. Hal ini, menyebabkan dampak sosial di mana banyak orang mungkin tidak memiliki keterampilan manual. 2. Bagi bisnis. Dampak positif. Karena kami berspesialisasi dalam teknologi bisnis, kami harus menahan diri di sini, karena ada sejuta manfaat yang dapat kami pikirkan. Tapi karena postingan ini tentang dampaknya terhadap masyarakat, kami akan mencoba dan menjaga area itu. Teknologi telah merevolusi alat produksi, di seluruh manufaktur, industri, dan pertanian. Pengenalan mesin ke jalur perakitan berguna untuk memproduksi dengan cepat dan efisien. Mengambil mobil, misalnya, dengan kenalkan mesin membuat biaya produksi jauh lebih rendah, membuat kendaraan lebih terjangkau bagi orang biasa, membuka peluang lebih luas bagi mereka yang tinggal di luar pusat populasi utama. Keberadaan teknologi dan keterhubungan mengurangi hambatan masuk bagi pengusaha, memungkinkan siapa saja untuk mencoba ide bisnis mereka sendiri. Mereka dapat mengakses saran terkini secara online, terhubung dengan pelanggan di seluruh dunia, membagikan pesan mereka, dan membuat sesuatu tanpa biaya awal yang besar. Prevalensi teknologi juga memperkenalkan peluang kerja jarak jauh, yang membawa banyak manfaat baik bagi bisnis maupun individu, sebagai berikut. 1. Membiarkan orang bekerja secara fleksibel, dari rumah atau lokasi lain. 2. Meningkatkan kepuasan dan produktivitas. 3. Membuat komuter keluar dari jalan, sehingga mengurangi kemacetan dan dampak lingkungan dari banyak perjalanan mobil sehari-hari. 4. Mengurangi rasa stres. Dampak negatif. Dari sisi negatif dari dampak teknologi terhadap bisnis merupakan kenyataan bahwa, seiring kemajuan teknologi, beberapa pekerjaan menjadi usang.
Pada tahun 2013, sebuah studi Oxford menunjukkan bahwa 47% dari pekerjaan yang ada di AS akan berisiko otomatisasi. Pada tahun 1900, pekerjaan pertanian setara dengan 40% dari angkatan kerja, angka yang menurun menjadi hanya 10% dalam 50 tahun berikutnya. Efisiensi melalui mesin akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi jumlah orang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Namun, kita harus mengetahui bahwa pemindahan pekerja tidak selalu membawa dampak negatif bagi kehidupan. Seringkali, dengan adanya teknologi tidak hanya mengganti pekerjaan manual tetapi menggeser komposisi pekerjaan yang berbeda. Di mana bagian dari pekerjaan mungkin menjadi otomatis, itu membebaskan pekerja untuk fokus pada elemen yang berbeda. Di mana pekerjaan yang harus dilakukan sepenuhnya secara manual, kini bisa tergantikan oleh mesin, kita hanya perlu mengawasi, mengembangkan, dan menciptakan teknologi itu. Penelitian dari Deloitte menemukan bahwa dari tahun 2001 sampai tahun 2015, teknologi telah menggantikan lebih dari 800.000 pekerjaan di Inggris, tetapi telah menciptakan sekitar 3,5 juta pekerjaan baru pada periode yang sama. 3. Emosional budaya. Dampak positif. Dunia dan akses masyarakatnya terbuka dengan munculnya teknologi komunikasi. Semakin banyak kita berinteraksi dengan seseorang, semakin kita memahami mereka. Dan semakin banyak akses yang kita miliki ke orang-orang dari berbagai negara dan budaya, melalui perjalanan teknologi area lain telah dibuat lebih sederhana, dan komunikasi, semakin beragam pemahaman kita tentang dunia. Orang yang pindah untuk tinggal di negara lain bukanlah hal baru, tetapi teknologi modern memungkinkan kita untuk tetap berhubungan dengan orang-orang itu dengan cara yang tidak pernah dibayangkan nenek moyang kita. Tidak perlu lagi menunggu berbulan-bulan untuk surat-surat melintasi dunia. Sekarang kita dapat melakukan video call melalui WhatsApp. Mengembangkan hubungan dan persahabatan baru juga penting. Menemukan orang-orang Anda merupakan sesuatu yang umumnya didambakan manusia, dan teknologi yang diciptakan serta diaktifkan oleh konektivitas internet memungkinkan kami menemukan orang-orang itu dimanapun mereka berada. Dampak negatif. Penindasan dunia maya hanyalah satu area yang berkontribusi pada hasil buruk dari teknologi dalam hal kesejahteraan emosional dan mental. Sebuah studi Universitas Florida pada tahun 2017 menemukan bahwa 34% siswa sekolah telah menjadi korban penindasan dunia maya di beberapa titik dalam hidup mereka, dengan 17% mengalaminya dalam 30 hari terakhir. Hampir sebagian mereka mengatakan bahwa hal itu, secara signifikan mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan merasa aman di sekolah. Nah, itulah dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan teknologi yang bisa menajdi pembelajaran Anda. Semoga informasi ini bisa memperluas wawasan Anda. Terima kasih.